Ini menunjukkan menggunakan celak ketika berpuasa itu tidak membatalkan puasa. Nah, kemudian di dalam kitab Fiqh Ramadan yang ditulis oleh Profesor Dr. Muhammad Hasan itu, beliau mengkiaskan masalah celak mata dengan masalah obat tetes mata. Jadi hukum obat tetes mata sama dengan hukum menggunakan celak mata. Dua-duanya tidak membatalkan puasa. Ya. Jadi memasukkan sesuatu lewat telinga batal puasa kita. Memasukkan sesuatu lewat hidung batal puasa kita. Beda dengan memasukkan sesuatu lewat mata. Maka tidak batal. Pak Ustaz, bagaimana kalau memasukkan sesuatu lewat mulut? Nah, ini beda salurannya, bayar. Karena mulut itu nanti salurannya di mana? Ke perut, bukan ke rongga, ke ruangan yang ada di kepala. Nah, itu ruangan yang pertama ada di kepala. Tidak boleh sesuatu apapun masuk ke dalam ruangan kepala tersebut. Kalau ada yang masuk, batal puasa kita. Sekarang ruangan yang kedua atau rongga yang kedua, yaitu ruangan yang ada di perut kita. Tidak boleh ada apapun yang masuk ke dalam perut kita, baik makanan, minuman, atau selain makanan, selain minuman. Kalau kita puasa minum batal nggak? Batal. Makan batal. Kalau telat duduk kan bukan
Dikira-kira batal nggak Bapak Ibu? Tidak batal. Bahkan di dalam Fathul Mu'in, karena Syekh Zainuddin Al-Malibari dikatakan seperti ini, menelan ludah itu tidak membatalkan puasa, sekalipun ludahnya kita kumpulkan terlebih dahulu. Kita kumpulin di mulut Pak, habis sedikit nih. Udah banyak baru ditelan, sambil ngebayangin si remaja. Ada perihal, walaupun jijik dibayanginnya, tapi itulah hukum. Secara hukum, selama ludah itu belum keluar dari mulut kita, maka selama itu pula boleh kita telan, sekalipun kita kumpulkan terlebih dahulu. Dengan syarat tadi kumpul ini di mulut, bukan di gelas ya. Ya Allah, ya Allah. Nah ini seperti itu, ya. Menelan ludah itu tidak membatalkan puasa. Makanya kalau lagi puasa jangan cuek-cuek mulu. Saya pernah temu orang dikit-dikit cuek. Nah apa saya tanya? Dia bilang Ustaz, takut batal puasanya. Saya bilang menelan ludah tidak membatalkan puasa. Ya. Nah jadi seperti itu. Ya. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kita kembali pada pembahasan yang kedua, yaitu ruangan yang tidak boleh dimasuki oleh apapun, yaitu menurut batasannya mana? Tenggorokan bagian atas, makhraj huruf khodah. Ini makanan, minuman, benda apapun tidak boleh lewat sampai batasan, batal puasanya. Yang ketiga, ruangan yang ada di kubul kita. Kubul itu kemaluan bagian depan. Kalau bahasa fikihnya al-mastanah, saya lihat terjemah al-mastanah, sebetulnya bahasa kita saya tahu, cuma pengen bahasa resminya. Ternyata di dalam kamus besar bahasa Indonesia yang disingkat KBBI, bahasa Indonesia itu pelir. Tahu anak muda pelir ya? Bahasa anak muda ya peler. Nah itu, waduh, coba kalau ekstrim kalau peler ya. Nah itu pelir. Di dalam pelir ada apanya tuh? Ada bijinya, bukan betul? Biji. Kalau ketendang lagi main bola, wah berapa hari absen ada kalau bisa main bola. Nah, kalau ada sesuatu masuk ke dalam kantung kemih kita, ke dalam pelir kita, batal puasa kita. Cuma saya nggak gambar juga gimana sih ya sesuatu masuk ke dalam pelir. Tapi hasil dalam fikih itu dibahas. Kalau kita memasukkan sesuatu ke dalam kemaluan kita, batangnya, bukan bijinya. Kalau memasukkan sesuatu ke batangnya itu belum batal. Batangnya, ya, batangnya ada segini gini. Masukin sesuatu ke dalam batang kemaluan kita itu belum batal. Tapi kalau sudah sampai ke pelir, maka batal. Itu ruangan ketiga yang tidak boleh dimasuki oleh apapun. Itu ruangan itu tempat menyimpan kotoran kita sebelum dibuang. Nah tidak boleh. Dan batas akhirnya adalah sesuatu ketika kita jongkok. Kalau kita jongkok itu membuka, itu batasan akhirnya. Makanya kalau cebok jangan dalam-dalam. Cebok itu cukup bagian luarnya aja Pak ya. Bagian luarnya bersih, udah bersih. Jangan sampai ada orang begitu penasaran dia apa yang dirojok-rojok ke dalam begitu, nggak boleh, batal puasanya ya. Nah jadi seperti itu, jangan dalam-dalam kalau lagi cebok, karena itu dapat membatalkan puasa. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, itulah 4 ruangan yang tidak boleh dimasuki oleh apapun.
Simple tadi, menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan hubungan badan. Kita lanjutkan. Fayafsudu bil akli wasyurbi. Puasa akan menjadi batal ketika kita memasukkan makanan minuman dalam perut kita dalam keadaan sengaja dan dalam keadaan tidak lupa. Kalau lupa jadi masalah, Pak. Namanya puasa pertama ya, sahur, sholat subuh kita tidur sampai zuhur, betul nggak? Zuhur baru masih libur, Pak. Saya ke dapur ternyata masih ada sepuluh jengkol. Mau sedap amat ini. Udah habis 2 piring, hidupnya udah ngopi, udah mudut, waduh, masuk banget. Habis itu baru ingat, astagfirullahaladzim, Ramadan. Bagaimana durasi puasa? Maka di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari kata Nabi fa'innahu at'amahu Allahu wa saqahu, itu gratisan dari Allah. Artinya tidak batal puasanya. Sedep banget. Ya Allah, udah nasi 2 piring. Hadiah dari Allah itu. Kopinya sampai nambah, butuh 3 batang, baru ingat banget itu. Yang kesiksa kalau kita dikasih ingat sama Allah pas lain. Bagi enak-enaknya makan surga puasa. Gimana tuh, lanjutin nggak? Iya. Jangan batal puasanya. Jadi ketika kita ingat belum tertelan, pasti kita keluar. Lagi yang tiba-tiba ingat keluarin, ditelan batal. Nanti lagi enak-enaknya aja. Kita sahur mulai makan, di tengah-tengah makan tiba-tiba tangan kanan tangan kiri rumput, di mulut masih ada nasi, nggak ada tanggung-tanggungan, pasien semuanya belum keluar kan? Seandainya dilanjutkan batal puasanya. Wa qulu wa tabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Kalau sudah tiba waktu subuh, maka tidak boleh ada sesuatu apapun yang masuk ke dalam mulut kita. Yang ada di mulut pun harus dikeluarkan. Ya. Karena kemarin ada yang nanya seperti ini, Ustaz, ada Ustaz yang ngejelasin kalau lauk udah di tangan itu pantang ditaruh katanya. Apa sih, lucu banget. Al-Quran bilang kalau udah subuh jangan ada yang masuk. Waduh, dia katanya kalau udah di tangan masih boleh disikat. Nggak boleh. Ya. Nah, jadi seperti itu. Kita lagi enak makan, tiba-tiba azan subuh, tidak boleh ada sesuatu apapun yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, jadi seperti itu hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah. Ya. Puasa akan batal dengan kita makan dan minum. Wasahur begitu pula dengan memasukkan sesuatu lewat hidung. Wahum begitu pula dengan disuntik di siang hari Ramadan saat kita berpuasa. Jadi kata Imam Ghazali, disuntik itu dapat membatalkan puasa secara mutlak. Ya, baik suntiknya suntik obat, infus dan lain sebagainya. Cuman ada pendapat lain. Di dalam kitab Ittihadul Anam bi Ahkam Siyam karangan Al-Habib Zaid bin Muhammad Al-Idrus. Begitu pula disebutkan di dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidah karangan Al-Habib Hasan bin Ahmad Al-Kaf. Jadi pendapat yang paling asal, paling sahih kata para ulama tentang masalah suntik ini. Apakah suntik membatalkan puasa atau tidak? Dilihat dulu suntiknya suntik apa. Kalau suntiknya itu bisa mengenyangkan atau bisa membuat kita tidak lapar, maka batal puasa kita. Seperti suntik apa? Infus.
Tidak batal sesuai hadis riwayat Imam Abu Dawud, man dara'ahu qai'un fala qadha alaih. Siapa orang yang muntah tidak disengaja maka tidak wajib qadha. Artinya apa? Puasanya tidak batal. Ya. Wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi. Tapi barang siapa yang muntah tidak disengaja, wah, ada bertuah rasanya. Pura-pura sakit akhirnya bukan mual tapi dimuntah-muntahkan. Akhirnya muntah beneran. Batal puasanya. Ya. Jadi kalau kita yang batal, kalau sengaja tidak batal. Nah, ceritanya ini sakit beneran, muntah nggak disengaja. Akhirnya kata dokter harus disuntik. Pertanyaannya, disuntik di siang Ramadan berobat batal tidak? Tidak batal. Nah, pendapat ini jadi alternatif buat Bapak Ibu. Bapak Ibu misalkan lagi sakit tapi masih pengen puasa, sementara kata dokter harus disuntik, tidak apa-apa. Ada pendapat ulama yang memperbolehkan. Ya. Atau kalau kemarin kayak suntik vaksin, banyak yang nanya, Pak Ustaz, ini siang hari Ramadan saya divaksin bagaimana? Boleh enggak? Saya bilang, ya batal. Kenapa? Karena bukan untuk obat vaksin itu ya. Vaksin itu cuma apa? Ya, vitamin lah gitu ya. Maka malam aja dan malam. Tapi kalau nggak salah batal ya. Ya, ada juga pendapat seperti itu. Alhamdulillah alternatif ya, kalau kita memang sakit betulan sementara kita masih pengen puasa, maka ada pendapat ulama yang mengatakan suntik tidak membatalkan puasa. Tapi pada yang besar sini disebutkan batal, baik suntik infus, suntik obat, suntik montok. Bapak nggak tahu suntik montok ya? Ibu-ibu tahu nggak? Ada itu ya. Mak montok takut lakinya kelain hati. Suntik montok ada gitu ya. Nah, suntik apapun kata Imam Ghazali itu dapat membatalkan puasa. Wala yaksusu bil fasti wal ijamah. Dan tidak batal puasa dengan melakukan bekam di siang hari. Jadi bekam itu ada dua Bapak Ibu, ada namanya fasad, ada namanya hijamah. Kalau fasad itu dari kepala. Jadi kita diurut, dipijit dari kaki, paha, badan, tangan, darahnya dikumpulin di kepala. Kalau udah kumpul, digetok jidat sesuatu yang tajam, pisau, golok dan lain sebagainya. Tajam, mati orang. Ya, jadi ada titik-titiknya. Ya, apa namanya? Ya, iya, dilukai sedikit itu darahnya langsung macam. Itu yang keluar darah kotor. Ya, itu namanya bekam dari. Ini jarang yang bisa, terakhir jarang yang bisa bekam dari kepala gitu ya. Dan namanya yang kedua hijamah, bekam dari punggung. Kalau ini banyak terapis sekarang yang bisa bekam. Apalagi alat-alat bekam sekarang sudah modern-modern. Nah, jadi ada bekam yang dari kepala namanya fasad, ada bekam dari punggung namanya hijab. Ini bekam itu bikin sehat, bikin badan kita ringan Bapak Ibu. Karena dengan berbekam berarti darah kotor kita dikeluarkan. Kita makanan apa baik masuk ya? Gorengan, kan gorengan kan telur, santan apa aja tuh. Banyak yang
darah normal, cuman yang susah penyakit harian, kanker, kantong kering, lagi akhir bulan ya, suka kena. Nah, insya Allah kalau berhijab, tubuh kita ringan. Kalau bangun tidur, langsung kita minum habbatus sauda. Kira tahu nggak Bapak habbatus sauda? Jintan hitam. Ketik aja di tangan, bagul. Hal jintan hitam itu apa? Bagul di kita. Ya. Nah, bangun tidur minum 2 kapsul atau mau bijian langsung disiap. Pakai air, masya Allah. Dalam hati habbatus sauda lidah. Habbatus sauda atau jintan hitam bisa menyembuhkan segala bentuk penyakit. Bapak punya penyakit rutin minum habbatus sauda, insya Allah sembuh penyakitnya. Ya. Nah, jadi seperti itu. Ya. Nah, kita kembali ke bekal. Jadi di bekal menyehatkan tubuh kita. Kenapa? Karena darah-darah yang sudah terkontaminasi oleh makanan-makanan yang kita masukkan ke dalam perut kita itu akan dibersihkan lewat bekal dengan cara dikeluarkan. Cuma pertanyaan begini, ketika setiap hari Ramadan dibekal, puasanya batal atau tidak? Maka para ulama mengatakan tidak. Ihtajama sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaim. Karena Rasul pernah berbekal pada berpuasa. Cuma walaupun boleh puasa, para ulama maka di siang hari Ramadan, malam entar habis tarawih, betul nggak Pak? Dan pas puasa tuh yang namanya kolak, es, goreng, masuk semuanya. Nah, entar habis itu dibekal, keluarin darah kita. Nah, jadi seperti itu. Itu hukum bekal, tidak membatalkan puasa. Wal ittihar juga memakai sifat celak di mata kita, tidak membatalkan puasa. Seperti tadi yang dijelaskan, Rasul pernah menggunakan sifat mata ketika beliau berpuasa. Kemudian hukum ini dengan hukum menggunakan obat tetes mata, menggunakan celak tidak batal, begitu pula menggunakan obat tetes mata tidak batal puasa. Wa ini pendapat yang unik dari Imam Ghazali. Tadi kita sebutkan memasukkan sesuatu lewat telinga maka dapat membatalkan puasa. Makanya tidak boleh menggunakan ketempat, tidak boleh menggunakan telinga. Tapi kata Imam Ghazali, memasukkan sesuatu lewat telinga itu tidak membatalkan puasa. Maka Imam Ghazali boleh obat tetes telinga dan lain sebagainya. Dan ternyata kata para ulama, alasan Imam Ghazali ini lebih masuk akal Pak, daripada alasan ulama-ulama yang lainnya. Beliau mengatakan memasukkan sesuatu telinga tidak puasa karena ternyata kedokteran terbukti telinga ini bukan manfaat maftuh, bukan saluran, bukan, tapi merupakan telinga ini seperti rumah mata. Memasukkan 2 lubang itu maka tidak membatalkan puasa. Ini jadi alternatif dibuat kita. Artinya apa? Artinya ketika di siang hari Ramadan telinga kita bermasalah atau gatalnya luar biasa, tenang, ada pendapat Imam Ghazali boleh menggunakan ketempat yang mohon maaf congengan. Ada yang congengan? Nggak ada ya. Alhamdulillah Pak, anak kecil sekarang rapi-rapi ya. Dulu anak kecil zaman sekarang Pak rata-rata congengan. Kenapa ya? Sekarang alhamdulillah anak kecil nggak ada yang congengan ya. Dulu mah kayak biasa banget anak kecil congengan itu. Ada orang yang congengan kemudian dimasukkan kapas ke dalam telinganya, dibersihkan oleh ibunya di zaman dulu ya. Atau misalkan sudah dewasa telinganya bermasalah, congengan
kira-kira batal nggak puasanya? Tidak batal. Kenapa? Karena hal yang sama pada saya, Pak Ustadz. Ketika saya diangkut, saya mencium asap rokok supir angkot. Ini orang-orang lagi puasa, Pak, supir angkot anteng aja. Ngerokok di siang hari Ramadan. Pertanyaannya, rokok kira-kira membatalkan puasa atau tidak? Para ulama mengatakan rokok dapat membatalkan puasa. Kenapa? Karena asap rokok beda dengan asap yang lain. Asap rokok itu ada bendanya. Buktinya apa? Buktinya ketika kita hisap rokok, kemudian kita tiupkan asapnya ke cermin, secara otomatis cerminnya langsung berubah warna kan? Warna apa? Kuning. Dan warna kuningnya itu bisa kita ambil dan kita rasakan bahwa ternyata ada bendanya. Maka ketika kita menghisap rokok saat berpuasa, ada benda yang masuk ke dalam tubuh kita dan itu membatalkan puasa. Beda dengan asap-asap yang lainnya. Kita bakar tisu, bakar kertas, itu asapnya bawa benda, itu murni asap. Ya. Al-Imam Ibnu Ziyad dulu menfatwakan rokok tidak membatalkan puasa. Kata beliau, boleh lagi puasa mudut rokok boleh. Tapi setelah aku tahu bahwasanya asap rokok itu membawa benda, maka aku rubah fatwaku. Yang tadinya tidak membatalkan puasa jadi batal puasanya. Nah, jadi seperti itu. Orang yang merokok saat berpuasa maka batal puasa. Cuman pertanyaannya seperti ini. Itu kan yang merokok supirnya yang dasar ya nggak pada puasa. Ternyata ada penumpang yang puasa, lalu tidak sengaja si penumpang itu mencium asap rokok dari si supir. Kira-kira si penumpang puasanya batal atau enggak? Tidak batal karena tidak disengaja. Kalau disengaja batal. Asapnya dicium saja. Masya Allah, jadi kebita ya. Clear. Bagilah silakan bawa batal. Masya Allah. Nah, jadi seperti itu. Ya. Nah, ini kasusnya sama seperti kita jalan di pinggir jalan kata Imam Ghazali, kemudian tidak sengaja ada debu masuk ke dalam tubuh kita. Wasab budubabatin ila jawfihi fil maqmadah la yuftir ma lam yubali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita wudu, maka disunahkan untuk kumur-kumur dan disunahkan untuk apa? Istinsyak. Jadi kumur-kumur bahasa Arabnya madmadah. Dan memasukkan air ke hidung itu bahasa Arabnya istinsyak. Ini istinsyak itu banyak sekali manfaatnya, Pak. Salah satunya, orang yang biasa beristinsyak maka tidak akan kena sakit kepala. Ada orang Arab sakit kepala, akhirnya berobat ke Prancis. Kemudian kata dokternya begini, itu orang Islam, dia masa orang Islam sakit kepala? Orang Islam itu nggak boleh sakit kepala. Kenapa? Karena di dalam Islam ada terapinya. Di dalam Islam ada obatnya apa? Istinsyak. Orang yang wudhunya benar, mengamalkan sunnah, yaitu istinsyak, maka tidak akan kena sakit kepala. Karena dengan istinsyak, seluruh virus-virus yang ada di kepala akan mati. Nah, cuma istinsyak yang seperti apa? Istinsyak yang sesuai sunnah tadi. Jadi istinsyak itu bukan cuma memasukkan air ke hidung, tapi juga sampai ke hidung kita. Jadi dihirup airnya sampai hidung kita terasa pedih. Nah, itu sunnah Nabi SAW dan ternyata itu banyak manfaatnya. Itu bisa membunuh virus-virus yang ada di kepala kita. Jadi agak sampai apa? Sampai pedih dikit ya. Apalagi kalau baru bangun tidur, kita mau tahajud jam 3, wudu sempurna istinsyak,
kumur itu di mulutnya. Juga ketika istinsya jangan sampai batasan hidung bagian atas, cukup hidung bagian bawah saja dikeluarkan. Nah, itulah makna perkataan Imam Ghazali wasaf wuduba baditillah jawfi fil maqadah la yuftir ma lam yubalik. Artinya begini, kalau kita kumur-kumur yang biasa, kemudian tidak sengaja ada yang masuk, tidak batal. Tapi kalau kumur-kumurnya itu sampai mubalak, kemudian ada yang masuk, batal. Walaupun tidak sengaja. Kemudian yang terakhir, wa in akala fi tarafai nahar ala dhanni annahu laylun fatabayyana annahu naharun fasadat shaumuhu. Apabila seseorang makan di siang hari Ramadan, sementara ia mengira itu sudah malam, maka batal puasanya. Contoh, baru setengah 6 malam. Ya, dia nggak melihat jam dulu, melihat langit, gelap gitu ya. Gelap, namanya musim hujan ya sekarang ya. Dengan gelap-gelapan baik ya. Gelap nih. Akhirnya dia nggak melihat waktu dulu, nggak nanya-nanya orang dulu. Oke, itu maghrib nih. Dia makan lah. Udah habis piring belum aja. Loh, tadi apaan?
kekurangannya di sana sini. Maka untuk menyempurnakan pembahasan, saya buka sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya disilahkan. Mohon Bapak Ibu yang akan bertanya, mungkin ada dari usul yang beroriginal Master diterima. Terima kasih. Ini Pak Ustaz, kan kalau puasa yang boleh dicetak listrik, kan dicetak tiga nomor. Iya. Oh, malamnya hubungan badan. Terus yang mandi junub dulu atau sahur dulu ya. Nah, lebih afdal mandi junub dulu. Setelah itu baru sahur. Karena kata para ulama, orang yang punya junub kemudian makan, maka hukumnya makruh. Ya. Nah, maka kalau kita sahur dulu sebelum mandi junub, maka makruh. Ya, jadi afdolnya ya, ini afdolnya mandi junub dulu baru sahur. Tapi secara hukum boleh sahur dulu, mandi junubnya nanti dekat-dekat subuh. Ya, jadi bisa sahur dulu baru mandi junub atau mandi junub dulu baru sahur. Kalau berbicara masalah afdol, afdolnya itu mandi junub dulu baru sahur. Kemudian ada pertanyaan berikutnya seperti ini, Pak. Ada jamaah yang bertanya ke Ustaz, saya sampai subuh sampai azan belum mandi junub, lupa. Ya, malam hubungan badan. Iya. Kemudian tidur 12. Akhirnya apa? Akhirnya bangun langsung makan karena ngejar takut imsak ya. Akhirnya ketika makan lupa junub sampai azan subuh. Azan subuh belum mandi junub. Apakah puasanya sah atau tidak? Maka para ulama mengatakan sah puasanya. Ya, walaupun ketemu subuh dalam keadaan junub. Ini sesuai dengan hadis riwayat Imam Bukhari. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam asbaha junuban. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam masuk waktu subuh udah azan, beliau masih belum mandi junub. Kemudian beliau pun meneruskan puasanya. Jadi masalah ya, masalah mandi junub ini walaupun lewat sampai masuk waktu subuh. Adalah sholat di mana bisa tersyukur. Kalau seandainya kita di rumah, maka lebih afdal sholat di rumah. Tapi kalau khusyuknya di masjid, maka lebih afdal sholatnya di masjid. Ya. Nah, jadi untuk Pak Ustaz, Pak Haji, nah jadi dilihat kira-kira sholat lebih tenangnya di mana. Kalau lebih tenang di rumah, berarti afdalnya di rumah. Tapi kalau lebih tenang di musola, di masjid, berarti afdalnya di musola dan di masjid. Ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Allah. Dibahas di dalam kitab-kitab fikih. Jadi kalau di dalam kitab fikih pembahasan seperti ini, Pak. Bagaimana hukum kumur-kumur untuk meninggalkan mulut, tapi kejegelan. Ya. Kita lagi puasa, kepanasan. Kemudian kita kumur-kumur biar seger. Cuma setelah itu dikeluarkan lagi. Apakah boleh? Maka para ulama mengatakan hukumnya boleh. Nah, sama dengan kumur membahas ibadah, ya, maka boleh hukumnya, tidak jadi masalah. Karena hal-hal tersebut bukanlah hal-hal yang membatalkan puasa. Kita lagi kepanasan, Pak, langsung mandi, ya, boleh. Kita kepanasan misalkan nyalain AC, boleh. Jadi segala sesuatu yang dapat menguatkan puasa kita itu diperbolehkan, ya. Nah, kurang lebih seperti itu.
Kita kalau melihat perempuan itu pahala kita berkurang. Nah, itu bagaimana kita biar tidak berkurang gitu. Sedangkan perempuan itu kalau di pabrik itu banyak lewat. Oke, gitu aja Pak. Iya. Iya. Memang ada beberapa. Karena memang laki-laki itu makhluk visual. Laki-laki itu makhluk visual. Artinya apa? Sangat terpengaruh dengan pandangan mata, gampang tergoda dengan penglihatan. Ya. Pertanyaannya adalah ketika melihat perempuan, apakah itu dapat mengurangi pahala puasa? Maka para ulama mengatakan dilihat dulu. Kalau kita melihatnya dengan syahwat, maka itu dapat mengurangi pahala. Tapi kalau melihatnya tidak dengan syahwat, maka tidak mengurangi pahala. Ya. Jadi yang dapat mengurangi pahala puasa itu kalau kita melihatnya dengan syahwat. Kalau tidak dengan syahwat, maka tidak mengurangi pahala. Jangankan kepada perempuan lain, kepada istri saja, kalau melihatnya dengan syahwat, itu dapat mengurangi pahala. Ya. Nah, jadi seperti itu. Boleh melihat asal jangan dengan syahwat. Syahwat terus sabar. Karena model laki-laki ya seperti itu. Makanya di dalam Al-Quran, di dalam hadis, perintah untuk menundukkan pandangan itu diprioritaskan kepada laki-laki, betul ya? Sementara perempuan itu memang diperintahkan juga untuk menundukkan pandangan, tapi perempuan itu tidak diprioritaskan. Karena prioritas perempuan itu adalah menutup aurat, betul kan? Perintah di dalam Al-Quran, di dalam hadis untuk menutup aurat itu diprioritaskan kepada perempuan. Kenapa? Karena memang setiap bagian tubuh perempuan bagi laki-laki itu sangat menggoda. Jangankan kebuka, ketutup aja, betul ya? Ketutup aja kayaknya ya namanya laki-laki ya. Itulah resiko jadi laki-laki. Makanya sulit jadi laki-laki itu ya, gampang sekali terpengaruh oleh pandangan. Ya. Ada pokoknya dah. Makanya kalau bisa malam-malam hubungan badan dulu sama istri. Ya, insya Allah siang-siangnya tenang. Kemudian istri jangan sampai nolak ya. Di dalam hadis sahih dikatakan seperti ini. Ini riwayat Bukhari. Ayyuma imra'atin da'aha zawjuha ila firashihi fa'abat la'anat hal malaikatu hatta tusbih. Siapapun perempuan yang diajak oleh suaminya untuk naik ranjang, ini kira-kira naik ranjang ngapain? Diajak naik ranjang untuk hubungan badan, tapi si perempuan, si istri menolak tanpa ada uzur. Kalau nolaknya ada uzur, gak apa-apa Pak. Tahu istri lagi tipes, roknya kayak diprosotin baik, gak boleh. Ya, istri nolak Pak. Orang saya lagi tipes, DBD, boleh nolak. Tapi ini masalahnya nggak ada uzur. Kalau seandainya istri tidak ada uzur, tidak sakit dan lain sebagainya, diajak suami tapi maka kata Nabi, la'anat hal malaikat hatta tusbih. Si perempuan itu akan dilaknat oleh malaikat sampai tiba waktu subuh. Makanya ibu jangan nolak dia. Walaupun jam 1 malam dibangunin, jangan nolak. Ya. Baru kemarin naik. Iya. Kenapa? Oh lagi ada itu parang merah. Iya, itu tidak boleh ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuhunna hatta yadhurna."
Yang penting sama istri keluarinnya. Ya. Iya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Jadi memang yang namanya istri itu boleh mengeluarkan sperma suami dengan cara apapun yang dia inginkan. Ya. Dengan pakai tangan, pakai kaki, pakai. Iya. Pokoknya yang keluarnya istri boleh, Pak. Ya. Nah, jadi seperti itu. Ibu-ibu lagi ya. Yang penting yang mengeluarkannya istri. Nah, lalu bagaimana kalau suami mengeluarkannya dengan tangan sendiri? Artinya apa? Onani. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la'anallahu man nakaha yadahu. Allah melaknat orang yang menikahi tangannya sendiri. Nah, artinya apa? Onani. Tidak boleh melakukan onani. Baik laki-laki yang sudah punya istri, nggak boleh onani, ngeluarin sendiri nggak boleh. Tapi harus dikeluarkan dengan tangan istri. Ya. Begitu pula anak muda. Ini anak muda jangan sering beli-beli sabun ke warung. Ya. Jangan melakukan onani. Nah, karena ini diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Sabar ya anak muda ya. Ada waktunya. Sabar. Ya. Nah, jadi itulah cara hubungan badan dengan istri yang sedang haid. Wallahu a'lam bishawab. Kalau bangun-bangun kalau udah basah, ya tadi mimpi ketemu Syahrini. Bagaimana hukumnya mimpi basah di siang hari Ramadan? Di dalam kitab Ittihaful Anam yang kami siang karangan Habib Zaid Muhammad Ali Terus, di sana dikatakan bahwasanya mimpi di siang hari Ramadan tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena itu keluar secara alami tanpa proses-proses rangsangan. Kalau pakai proses rangsangan seperti sentuhan, pelukan, maka kemudian keluar air mani, maka batal puasanya. Tapi ketika kita tidur itu tidak ada proses rangsangan, tidak ada proses sentuhan. Ketika keluar maka tidak membatalkan puasa. Jadi aman Pak ya insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Bisa dipondok ya. Apabila untuk laki-laki misalkan ada contoh dua penyebab lah. Yang pertama misalkan karyawan kerja di luar dengan panas yang nggak kuat sehingga dia terpaksa untuk membatalkan puasanya, misalkan dia minum gitu ya. Apa itu bisa dipondok? Terus yang keduanya penyebab yang lainnya misalkan dalam keadaan sakit dan memang harus misalkan belum minum obat itu harus makan dulu gitu ya. Itu apa bisa dipondok nggak? Ya, terima kasih. Luar biasa, laparnya luar biasa. Apakah dia boleh membatalkan puasanya? Para ulama mengatakan tidak boleh, kecuali dalam keadaan darurat. Apa daruratnya? Misalkan kalau seandainya dia tidak makan, maka dia tidak bisa melanjutkan pekerjaannya karena lemesnya dan pusingnya luar biasa. Dia harus makan. Nah, maka dalam keadaan darurat untuk dia bisa melanjutkan pekerjaannya, maka dia boleh makan dan minum. Ya. Atau misalkan kalau seandainya dia tidak makan minum, maka dia akan sakit. Oh ini kalau maksain kerja sambil puasa, besoknya pasti sakit, tipes dan lain sebagainya. Maka dalam keadaan seperti itu boleh berbuka. Nah, cuman ini ada catatannya. Bagi orang yang kerjanya itu keras, seperti misalkan tadi kuli bangunan dan lain sebagainya, pertama dia itu masih tetap wajib berniat di pagi hari dengan niat puasa, ya sahur seperti
biasa, kemudian niat puasa. Kalau di siang hari dia tidak kuat, maka boleh buka. Tapi kalau seandainya dia masih kuat, maka tidak boleh berbuka. Jadi yang namanya tukang kuli itu tidak boleh niat batal dari awal. Misalkan dari pagi, saya mau kerjanya keras, saya nggak mau puasa. Nah, tidak boleh niat tidak puasa dari awal. Artinya apa? Dia harus berniat puasa terlebih dahulu. Adapun masalah buka atau tidaknya, kuat atau tidaknya, itu urusan Allah. Kalau dia dikuatkan, alhamdulillah. Kalau nggak kuat, maka boleh buka. Yang kedua, orang yang harus minum obat. Ya. Dalam masalah kedua ini sebetulnya boleh bisa diatur sih. Misalkan minum obat 3 kali sehari ya. 3 kali sehari. Maka pertama bisa diminum ketika sahur. Yang kedua bisa diminum ketika buka.